Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, Taruna Dewasa semester 7, kelas atas nama Muhammad Aidil, kelas KLK 7A. Izin Pak, eh, saya mau menjelaskan mengenai proses kinerja pelayanan kapal. Kinerja operasional pelayanan kapal adalah hasil kerja di pelabuhan yang pelaksanaannya melayani kapal, barang atau hewan, dan utilisasi fasilitas dan alat dalam periode waktu atau satuan tertentu. Standar kinerja pelayanan operasional adalah standar hasil kerja yang tiap pelayanan yang harus dicapai oleh pelabuhan dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan. Indikatornya adalah variabel-variabel pelayanan, penggunaan fasilitas dan peralatan pelabuhan. Yang pertama adalah yaitu proses postpone time, yang dimana kapal tiba di area labu sampai kapal menunggu waktu penetapan pandu. Setelah itu ada yang dinamakan waiting time, yaitu proses proses penetapan pandu kapal sampai pandu naik di atau di area kapal atau pilot boarding ground. Setelah itu, setelah selesai waiting time, kapal nah ini ini merupakan pengertian dari waiting time, yaitu jumlah waktu saat kapal mengajukan permohonan tambat pandu tunda setelah kapal sudah tiba pada area labu sampai pandu naik di atas kapal. Dan selanjutnya proses approach time, yang dimana kapal bergerak dari area labu ke dermaga untuk melakukan tambat. Nah, setelah itu ada yang dinamakan stasiun pandu atau VTS, yaitu sarana pemanduan yang dilengkapi dengan fasilitas memonitor gerakan kapal serta menerima atau memberi komunikasi serta informasi dari dan ke kapal yang melakukan kegiatan pemanduan di pelabuhan, di perairan atau alur pelayaran sesuai dengan ketentuan. Nah, setelah itu eh, stasiun pandu atau VTS itu di dioperatori sama
dipandu dengan operator radio pemanduan yang memenuhi persyaratan bertugas memberikan layanan komunikasi dan informasi terhadap pelayanan pemanduan serta memiliki sertifikat operator radio pemanduan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Nah, berikut merupakan pengertian dari approach time dan contoh rumusnya. Setelah itu, kapal melakukan tambat di dermaga yang dinamakan berthing time atau waktu keseluruhan kapal di dermaga. Berthing time terbagi atas not operating time yang dimana waktu yang direncanakan kapal untuk tidak berkegiatan bongkar muat. Setelah itu ya ada yang namanya idle time, yaitu waktu yang direncanakan dan untuk melakukan bongkar muat. Dan setelah itu ada yang namanya idle time, waktu yang dimana tidak direncanakan, yang terjadi di pelabuhan seperti kecelakaan kerja, hujan, atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Dan berikutnya ada yang dinamakan effective time, yaitu waktu yang direncanakan untuk melakukan proses bongkar muat kapal. Setelah selesai itu working time, ada yang dinamakan not operating time. Setelah working time selesai, bongkar muat, setelah itu kapal menunggu untuk lepas tambat atau sudah berhenti proses bongkar muat. Setelah itu menunggu menunggu dokumen di dermaga. Setelah itu kapal lepas tambat. Nah, setelah itu kembali kapal ada yang dinamakan proses approach time yang kedua, yang dimana yang sebelumnya itu kapal dari area Labu ke dermaga, yang kedua ini kapal dari dermaga ke area Labu. Berikut contoh dari stevedoring hingga receiving delivery. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.